Selamat datang kembali di channel YouTube Bawaslu Tangsel TV. Hari ini kita sedang berada di restoran Pondok Kemangi dalam rangka kegiatan rapat kerja teknis pengawasan pemutahiran data pemilih. Saat ini Bawaslu Kota Tangerang Selatan akan memasuki tahapan pemutahiran data pemilih. Oleh karenanya kami perlu untuk melakukan rapat kerja teknis ini dalam rangka persiapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 di Kota Tangerang Selatan. Untuk itu, sebelum saya mengajak sahabat seluruh Bawaslu se-Indonesia dan seluruh penonton setia di channel YouTube Bawaslu Tangsel TV, saya ingin mengajak untuk like, comment, and subscribe akun channel ini agar kita tetap semangat untuk mengupload video-video dalam kegiatan Bawaslu Kota Tangerang Selatan di kemudian hari. Kita intip yuk kegiatan apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan Panitia Pengawas Kecamatan Zak Kota Tangerang Selatan. Yuk ikut saya. Melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi tentu membuat ketentuan serta objek pengawasan berbeda dibandingkan pada pilkada lainnya. Sehingga proses pengawasan dan prosedur harus disesuaikan oleh standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan Muhammad Acep menjelaskan jika dengan adanya ketentuan protokol kesehatan, Bawaslu bukan hanya sekedar mengawasi proses pelaksanaan tahapan pilkada saja, melainkan juga memastikan bahwa seluruh penyelenggara juga memenuhi standar kesehatan pada setiap melaksanakan kinerjanya. Jadi sekarang pada saat pengawasan para pemilih, maka tugas pengawas bukan hanya untuk memastikan pelanggaran, tapi memastikan kalau PPDP atau petugas pemutakhiran data pemilih menggunakan APD atau alat pelindung diri lengkap yang dianjurkan. Di Rakernis pengawasan DPT yang hari ini dilakukan oleh Divisi Pengawasan, itu saya menekankan kepada pengawas adalah memastikan PPDP yang dibentuk oleh KPU melaksanakan coklit dengan sesuai dan menggunakan ketentuan undang-undang. Nah, divisi pengawasan saat ini atau Bawaslu itu memiliki tugas tambahan. Bukan cuma hanya mengawasi tahapan coklit, tapi juga mengawasi ketaatan penyelenggara pemilu terhadap prosedur penanganan COVID ya. Jadi setiap tahapan KPU itu menggunakan standar COVID. Misalnya ketika mengunjungi pemilih atau calon pemilih, petugas PPDP itu mesti atau melaksanakan coklitnya juga menggunakan APD yang terdiri dari masker, kemudian face shield, serta hand sanitizer. Ini juga harus dibawa, gitu ya, harus dibawa. Dan ketika nanti petugas PPDP tidak membawa APD yang sudah ditetapkan dalam penanganan COVID, itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi. Gitu. Ditambahkan, pengawas ini dilakukan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Bawaslu Republik Indonesia, di mana proses pelaksanaan program pemerintah terkait pemutasan mata rantai COVID-19 juga menjadi tupoksi pengawas. Pengawas pemilu itu tidak hanya menunggu informasi-informasi yang diberikan oleh tingkatan atasnya, tapi lebih produktif membaca atau membuka website-website yang berkaitan dengan pemiluan dan menambah khazanah dari luar, seperti dari para pegiat pemilu dan istilahnya akademisi untuk lebih mengembangkan pengetahuannya. Selain itu juga mereka sudah bisa membuat planning masing-masing pengelola kecamatan itu.
Kalau memang pada saat PPDP tidak menggunakan APD, itu bisa menjadi pelanggaran administrasi yang harus ditindak. Jadi, saya sampaikan kepada Panwas Kecamatan untuk mengawasi dengan ketat pelaksanaan PPDP ini. Sementara, anggota Bawaslu Provinsi Nuriyati Solapari menjelaskan bahwa setiap pengawas harus memprioritaskan kesehatannya sebagaimana anjuran yang diberikan oleh pemerintah, sehingga pelaksanaan Pilkada 2020 bisa dilakukan dengan memaksimalkan dan juga memenuhi standar protokol kesehatan. Gunakan masker, rajin cuci tangan kepada seluruh panitia pengawas kecamatan se-Kota Tangerang Selatan.